Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukun aqta'a ahlin nar. Faqalat minhunna jazlah faqala tukthirna al-la'na wa taqfulna al-ashir. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kaki untuk hadir melanjutkan majelis ta'lim kita. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua panjang umur. Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bala, kita diberi sehat badan, bisa istiqamah di dalam melangkahkan kaki untuk bisa sama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebajikan. Berdoa semoga kita istiqamah, bisa menetapi keimanan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqamah hadir dalam majelis ta'lim menuntut ilmu Allah dalam rangka li'ila kalimatillah. Dan kita semua juga berharap semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kami ingin membahas tentang 5 siksaan bagi kaum wanita di neraka. Jadi ini khusus untuk kaum wanita. Makanya berkenaan dengan hadis Rasulullah, ya, kesempatan ini judulnya 5 siksaan kaum wanita di neraka. Jadi nggak ada khitabnya untuk laki-laki ini sementara. Jadi untuk sasarannya khusus untuk perempuan. Makanya sudah yang sering kami sampaikan di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW itu memberi khitab, memberi sasaran khusus pada kaum wanita, khusus pada kaum wanita. Tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Islam itu sebetulnya menggambarkan betapa cintanya Allah dan Rasulnya kepada hambanya yang beriman, sehingga
supaya selamat. Islam itu memberikan tarbiyatul Islamiyah dalam rangka membimbing, mengajak, mengatur, menunjukkan yang terbaik buat hambanya. Supaya apa? Supaya selamat, baik dalam mengarungi roda kehidupan di dunia hingga sampai kelak di akhirat. Tapi yang demikian itu banyak sekali umat Islam beranggapan, kenapalah Islam ini banyak betul dengan peraturannya, ribet. Orang banyak nggak menerima dengan tata tertib aturan di dalam Islam. Padahal kalau direnungi, diratapi, dihayati, digawe, oh, ibarat baju kalau disedangi, oh gasan kita juga kalau berbaju ini menutupi aurat gasan kita. Nah, aurat ini, baju ini, ya menurut kita masing-masing ukurannya. Artinya ajaran Islam ini menurut kita kemampuan. Ya, mana yang kawak digawe? Ya, kalau mungkin mohon maaf, ada orang istilahnya beamalan, mencobai ibarat baju, sidin sedang mengamalkan istiqamah bangun setengah 3, bangun jam 3, amalan sidin mandi tengah malam, bertahajud, ya, habis bertahajud mandinya tadi itu mandi taubat, habis bertahajud sembahyangnya sembahyang taubat juga, habis sembahyang taubat sembahyang hajat, ditutupin sembahyang witir. Sisa waktunya dari setengah 3 itu dipakai sidin membaca istighfar beribu-ribu sampai subuh. Ada yang kedemikian. Nah, ada yang demikian itu berarti sidin hendak memasuki makom yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makom kita apa? Mensedangi, ya kayak mungkin ibu mengganang gawiannya. Kalau urun terbangun jam setengah 3, berwirid sampai subuh, habis subuh terbantai, sarik lagi, kada dimasakan, berarti kada cukup dia belum bisa menyedangi amalan itu. Berarti yang sedang-sedang apa? Sedang-sedang pian bangun jam 4 atau setengah 5 sedang, ya, atau jam 4:15 kajian ibarat baju itu disedangi aja, ya, disedangi. Jangan juga ibaratnya ditinggalkan sama sekali. Kalau ditinggalkan sama sekali, sama pian gak ada berbaju, kelihatan kena auratnya. Maksudnya kada beramalan sama sekali. Sudah sembahyang kada, sembahyang 5 waktu ditinggalkan seumpama, atau sembahyangnya itu pulang kambingan, sembahyangnya subuh zuhur asar ditinggal, maghrib bisa, hanya mengamalkan. Atau mungkin bisa jadi sembahyang yang demikian itu digenapi dengan duha, tapi 5 waktunya kada digawe juga. Itu gambarannya seperti pakai baju sobek-sobek. Nyaman lah pakai baju sobek-sobek. Jadi kajian amalan Islam ini yang nyata disedangi. Poin intinya sembahyang jangan ditinggalkan. Semuanya aturan di dalam Islam itu untuk kembali kebaikan diri untuk umatnya Rasulullah, ditunjukkan ini loh jalan yang bagus supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Mengawali atau mengingatkan kembali kenapa di sini ada 5 siksaan khusus pada kaum wanita. 5 siksaan kaum wanita itu akan ada, atau istilahnya ada 5 kelompok atau 5 macam khusus pada kaum wanita akan dimasukkan neraka. Makanya disebutkan dalam hadis itu dalam Sahih Muslim, ya ma'sarun nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukun aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, perdanyailah bersedekah, berdanyainya membaca istighfar, karena aku telah melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita.
Wanita yang paling banyak, karena wanita itu cenderung sifatnya bengkok, karena memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi nggak semuanya akan masuk neraka. Kalau ibu-ibu yang hadir di majelis ta'lim bisa mengikuti ajaran Rasulullah, taat kepada Allah, istiqamah dalam majelis ta'lim, istiqamah salat 5 waktunya dikerjakan, istiqamah tahajud, istiqamah duha, insya Allah ibu-ibu yang salehah yang mau rutin hadir di majelis ilmu ini gak akan masuk neraka. Cuman manakala kalau cuman hanya sebagai apa itu umat Islam, hanya agamanya saja, kemudian dia banyak berbuat dosa di hadapan orang, dia berjilbab, dia bagus menutup aurat, nggak taunya di luar kota orang kampung kada melihat, atau mungkin acilkah kada melihat, mumpung di Banjarmasin, mumpung di Yogyakarta, mumpung di Bali, mumpung di Jakarta, main perempuan atau main sama berbuat mesum di sana, atau bahasa kasarnya selingkuh bahasanya. Hati-hati, dosa itu nggak akan tersia-sia. Makanya kita ini takutnya itu bukan sama manusia, takutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, maka penduduk neraka paling banyak perempuan itu kemudian sampai protes, betakun lagi. Faqalat minhu najazlah, salah seorang majlis Rasul bertakun, ya Rasulullah, wa ma kunna aqra ahlin nar, kenapa kami golongan perempuan yang banyak masuk neraka? Kenapa? Artinya protes, kenapa enggak lakian? Makanya dijawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, tuksirnal la'na wa takfulnal ashir. Perempuan yang banyak masuk neraka karena banyak tuksirnal la'na, ini maksudnya perempuan yang banyak muntung. Tuksirnal la'na wa takfulnal ashir, banyak muntung, melaknat. Laki dicaci maki, wah pokoknya dengan kata-kata menyakitkan betul, pian ini macam-macam, sampai laki ini ibaratnya tertusuk duri. Kenapa? Sakitnya itu. Nah, kalau sudah memamai emosi, lepas kontrol, pandirannya menusuk benar, laki dicaci maki. Nah, perlu kalau sampaikan itulah, ulun mewakili laki-laki. Nah, pian binian laki-laki ini Bu, kalau dicaci maki dengan kata-kata yang menyakitkan, kalau sudah luka, hambar Ibu dihadapi pian. Maunya buka dari hadapan pian. Kalau kawan dicerai aja, mencari lagi. Kenapa? Terlukai sudah dengan kata-kata itu. Hati-hati pian menghadapi laki ini. Kalau sudah terlukai, ibarat makan nih, di hadapan sudah mau disuapi, indah, ada maunya. Kenapa? Sudah tersakiti dengan kata-kata. Makanya hati-hati ini, mulut harus dikontrol ketika emosi. Laisya syadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah menggambarkan, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mampu merobohkan gunung, bukan itu kata Rasulullah. Tapi bagaimana orang yang kuat itu? Orang yang kuat itu, ujar Rasulullah, menggambarkan orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika puncak emosi marah, kala itu dia bisa meredam dengan nafsunya, dia bisa meredam dengan ingin marahnya itu bisa meredam, bisa menguasai hawa nafsunya ketika kondisi marah, bisa. Itu orang yang kuat. Nah, makanya ibu-ibu mohon maaf, ya memang kalau digambarkan di dalam kisah Rabi'atul Adawiyah, ketika Rabi'atul Adawiyah itu dilamar oleh Al Hasan Al Basri, beliau kan menolak. Ditakuni Ki Hasan Al Basri, kam juz'un khalaqallahu al-aqla. Pertama, kam juz'un khalaqallahu syahwat, berapa Allah menciptakan syahwat itu? Dijawab, tis'atun lin nisa
wa wahidun lirijal. Rabi Abdul Adawiyah bertakun kepada Kiai Hasan Al-Basri, berapa Allah menciptakan syahwat, menciptakan nafsu untuk perempuan, berapa laki-laki berapa? Jawabannya apa? Asyaratun tis'atun lin nisa wa wahidun lirijal. Jadi Allah menciptakan nafsu itu, ya, menciptakan nafsu, menciptakan syahwat ada 10, yang 9 untuk perempuan. 9 perempuan, 1 laki-laki. Jadi nafsunya laki itu 1 aja sebetulnya. Ganalan ibu-ibu nafsunya. Makanya kalau ibu-ibu kalau sudah sarik, ya polisi dilawannya. Super emak-emak jadi. Sudah keluar tenaga super powernya, hancur rumah. Kenapa? Sarik sidin dibakarnya. Ini. Jadi ya mohon maaf, gambaran sepintas itu kalau kelihatan ibu, nafsu atau keinginan atau syahwat itu rasa keinginan. Itu nampak benar kala belanja. Lakian itu loh dari rumah hendak nukar peralatan paunjunan aja sih. Habis nukar paunjunan bulik. Tapi kalau binian, kalau belum kanan kiri tibak belanja kada bulik lagi itu. Itu syahwat. Hanya kehendak binian nggak begitu. Nafsu itu namanya. Kemudian bertakun lagi Rabi Abdul Adawiyah, kam juz'un khalaqallahul aqla? Jawabannya asyaratun tis'atun lirijal wa wahidun linnisa. Rabi Abdul Adawiyah bertakun lagi ke Kiai Hasan Al-Basri. Berapa Allah menciptakan akal? Akal itu Allah menciptakan juga 10. 10 itu yang 9 akalnya gasan laki-laki. Jadi akalnya laki-laki ini 9, tapi 1 wa wahidatun linisa, 1 akalnya perempuan itu. Hanya mohon maaf, bukan menyepelekan perempuan, bukan. Kebanyakan perempuan ini mudah dirayu, mudah dibujuk. Kenapa? Karena nafsunya tinggi, akal cuma 1. Di situ bahayanya. Laki-laki kalau tahu, coba mohon maaf, banyak si hidung belang di luar sana, di luar jauh, di medsos. Maka ulun berpesan benar ibu-ibu, khusus ibu-ibu kaum wanita, jangan lagi, berkali-kali ulun sampaikan, jangan sampai pian memasang profil di IG atau Instagram, Facebook atau TikTok ataupun WA. Karena WA itu walaupun pian tahu, karena ada yang sudah bersuami istri berkawan sama pian, dilihatnya gambar pian. Nah itu sudah kena, nanti khawatirnya jadi ada yang ketujuh disimpannya, jadinya dosa jariah. Bahaya. Inilah kehidupan. Wataqulnal ashir, dan ujar Rasulullah, penduduk neraka yang paling banyak perempuan itu banyak juga mengingkari kepada keluarganya. Jadi dia sudah berumah tangga, tapi dia mengingkari dengan cara selingkuh, yakni mencari pasangan lain di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kembali ke masalah 5 siksaan kaum wanita di neraka yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Siti Fatimah putrinya, di mana Siti Fatimah ini satu-satunya putri Rasulullah yang hidup kemudian kawin dengan Sayyidina Ali. Jadi sebetulnya kalau kita membahas zuriat itu dari pihak Siti Fatimah. Siti Fatimah ini asli Siti Fatimah binti Rasulullah, kawin sama Sayyidina Ali. Setelah perkawinan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi yang lahir asli dari Rasulullah itu dari Siti Fatimah saja, sebetulnya begitu. Kembali. Kemudian yang pertama, perempuan yang bagaimana? Ada 5 kaum khusus wanita yang di neraka ini. Yang pertama, ini cerita Rasulullah katanya. Yang pertama, wanita yang ditarik rambutnya sampai tercecer otaknya.
Bisa kita gambarkan ibu kayak apa wanita rambutnya ini, nah ditarik ini sampai tahambur otaknya. Apa itu rahasianya? Apa yang digawe semasa hidupnya di dunia sehingga ada ancaman bahwasanya ada cerita wanita di neraka itu akan ditarik rambutnya sehingga tercecer otaknya, yaitu wanita yang sampai mati tidak menutupi auratnya. Yang pertama ibu, kalau ibu punya sanak famili, kerabat, orang-orang yang pencintai, anak, cucu, menantu, sampaikan ini. Kalau inya kada mau berjilbab sampai mati, artinya mulai kecil sampai dewasa kada mau berjilbab. Alasannya apa? Ulun belum alim pang, rasa segan berjilbab, alasannya kada alim. Ada kan mungkin artis yang kayak begitu, disuruh berjilbab kada mau, alasannya belum alim. Bukan masalah alim atau tidak. Jilbab ini sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Setiap umat Islam, wanita mengaku diri Islam, maka wajib auratnya untuk ditutupi. Yang sudah berjilbab pun juga harus dijaga. Jangan pakai bajunya yang kentat-kencat, ya, kentat-kentat yang mohon maaf, ulun kada menyalahkan yang biasa olahraga, silahkan olahraga, kada apa-apa, tapi bajunya dilonggari, kasihan yang melihat di belakang. Kalau lakian normal bu, melihat kayak begitu tuh naik, spanningnya naik, itu laki-laki. Makanya kasihani lakian yang masih normal, pian jangan memberi pandangan yang tak seronok. Apalagi mohon maaf ujar orang, dilihat takut dosa, kada dilihat mubazir, barang bagus ya. Ya, kalau di pinggir pantai sana pula banyak benar. Jadi dilihat takut dosa, kada dilihat barang bagus, mubazir aja. Nah, jadi kaum ibu, kaum wanita dijaga. Walaupun berjilbab, jangan juga ibu pakai baju yang kainnya kain kaos yang ngecap, jahitan celana dalam itu ngecap dari belakang. Itu laki-laki yang normal naik bu spanningnya, karena normal masih, lainnya gangguan. Nah, pian berarti menyodorkan sebuah dosa itu. Yang kedua, jadi intinya kalau wanita nggak mau berjilbab itu ya karena nggak jilbab ya rambut itu sebuah aurat yang berjilbab. Makanya mungkin masih ingat pernah ibu ulun berkisah orang naik haji tapi mendapat ancaman apa? Pernah ingat kisah ulun? Naik haji tapi inya mendapat siksaan neraka spontan. Masih ingat kisahnya bu? Masih ingat kan? Singkat diceritanya, di mana beliau itu naik haji, ketika naik dalam kota Mekah langsung garing itu inya dalam antara mati dan hidup, tapi di dalam siksa neraka dia itu, sehingga diancam kalau sampai satu helai rambut kelihatan mau dipukulnya oleh malaikat. Setelah bangun dari pingsannya, dia baru sadar dia selama ini berbuat dosa. Itu sebuah peringatan. Baru rambut itu bu, apalagi mohon maaf, apalagi yang lebih daripada itu baru jilbab. Makanya ibu yang punya cucu, mulai dari kecil diusahakan pakaiannya berjilbab, berkerudung berjilbab. Kalau pengen dari SD sudah nggak berjilbab, nanti sampai SMP, ngalih sudah itu SMA, gaya-gaya baru pulang kena. Ada tuh yang rambut yang harus keluar satu, habis itu dari bonding dan sebagainya, kompati artis yang ada. Nah hati-hati, kenapa? Sudah mendarah dagingnya, berpenampilan biasa kada berjilbab, rasa risih, rasa panas, ini banyak alasan dipakai.
Nah, kalau memang cinta pian kepada anak cucu pian, ya, disampaikan. Ini sebuah kewajiban, bukan masalah alim atau banyak ilmu, bukan, sebuah kewajiban. Makanya ancamannya kalau seumuran kada berjilbab itu nanti rambutnya akan ditarik, otaknya akan terhambur. Itu hati-hati, itu siksaannya diperlihatkan. Yang kedua lagi, wanita yang digantung payudaranya. Bahasa kasarnya susu, pentil susunya yang digantung. Ini bisa kita bayangkan, jangankan digantung ibu, yang tarik yang sedikit maju sedikit ini sakitnya minta ampun. Kalau nggak percaya, dicoba seorang pian. Apalagi ini digantung. Nah, apa pulang ini sisaannya? Nah, ada nanti di neraka itu wanita yang digantung payudaranya. Ini adalah wanita yang mengumbar-umbar tubuhnya untuk dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Bahasa kasar, selingkuh atau bezina, sampai dibuka auratnya, sampai dilihat orang lain. Makanya pernah kami sampaikan, orang yang bukan muhrimnya, bahasanya mau zina, dari kata-katanya, ini belum berbuat, baru ngomong dari kata yang keluar itu, dari per satu kalimat. Kenapa? Itu sudah satu kalimat, itu sudah dicatat oleh malaikat 1000 keburukan. Lalu mulai ngomong sampai berbuat zina. Zinanya itu sebuah amalan yang fatal sudah. Habis itu di dalam tabungan amal itu habis gara-gara sekali berbuat aja. Makanya hidup ini adalah godaan. Bagaimana dan kayak apa kita menjaga amal kita yang mulai kecil ini terawat sampai kita meninggal dunia, nanti kita akan panen di akhirat. Tapi kalau di los sampai berani berbuat mesum, bahasa kasarnya itu selingkuh, berhubungan dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Bahasa kasar di sana, ketujuh menukar sate. Apa? Habis ditusuk dibuang, habis dipakai dibuang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan, ya, terjaga daripada itu semua. Nah, ulun ijazai ibu, khususnya yang punya anak, kalau supaya anak atau cucu pian itu terawat dari perbuatan zina, coba dibacakan di dalam keningnya itu membaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dibaca 3 kali, sama inna anzalnya juga 3 kali. Habis itu ditiupkan ini di keningnya. Insya Allah berkat bacaan itu terawat, insya Allah nggak akan berbuat zina. Yang punya keturunan anak atau cucu, coba dibacakan. Kalau memang nggak ketemu, dipakai airnya ditiupkan di aqua, khusus air aqua bu ya. Kalau mau meniup untuk berobat air itu air yang jangan ada rasanya. Kalau tukarkan aqua atau sprite itu nggak bisa, karena air itu yang akan bereaksi itu yang paling bagus air putih yang betul-betul nggak ada rasanya, atau bahasa kita aqua atau air putih yang ada di rumah kita, itu ditiupkan, hanya suruh minum makan. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang memakan dagingnya sendiri. Nanti di neraka itu ada yang ini daging kulitnya tapi dimakan sendiri sampai kelihatan tulang-tulangnya, karena dia kelaparan, nggak ada yang dimakan lagi, dan itu nanti dagingnya dimakan sendiri. Kita bayangkan ibu, kayak apalah sakitnya. Jangan kita tertusuk aja, tertusuk sedikit ini sakitnya luar biasa. Atau kita mungkin kena kesuban, kalau 2-3 hari sakit. Kita bayangkan bagaimana kalau ini dimakan sendiri. Dan itu akan terjadi apabila itu adalah gambaran wanita yang suka berhias, mempercantik diri agar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bukan untuk menyenangkan suaminya. Artinya, mohon maaf,
Ibu berdandan benar, bersolek, berhias, pipi merah, kuning, hijau. Tinju warna hijau menyala. Habis itu di sini apalagi nggak tahu. Pas pesta pantai, melihatan duda keren, duda keren, berkedip-kedip pulang, memberi isyarat. Na'udzubillah min. Dari niatnya itu sudah kena ancaman ini, pian. Apa ancamannya tadi? Nanti di akhirat pian akan makan tulang sendiri. Dan makanya bismillah ibu ketika berhias diri untuk suami, bukan untuk orang lain. Karena apa? Ya mohon maaf, kalau pian kada berhias, bangun guring, kada berpupur, kada begincu, bajunya baju yang belubang ketiak, bajunya berobek, ujar Sidin Betakun. Bini siapa itu? Kada tahu ya. Kenapa? Kada mau mengakui bini. Kenapa? Bau kebong, bajunya sobek, beginju kada, bangun guring. Supan sini mengakui bini. Kenapa? Kada ada berias. Jadi kalau bini cantik, bini siapa? Bini ulan juga enak. Kenapa? Berias. Oh bersih, rapi. Tapi niat begincu, berpupur, mungkin bealis dan lain sebagainya, niat kesan suami. Kalau niatnya salah, nah itu sudah kena juga ya. Niat seumpama habis ada selingkuhannya, pian mau ketemu di pesta pantai, mau ketemu di pinggir jalan, atau hendak berjanjian di bawah pohon lombok, pohon lombok halus bener ini, berjanjian di jembatan atau di siring. Nah, dari awal itu hati-hati pian. Dapat ancaman, apa ancamannya? Nanti di akhirat siksaannya perempuan itu akan memakan dagingnya sendiri. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah wanita yang kemaluannya dimasukkan kalajengking, yang sangat berbahaya dan menggerogoti isi perutnya hingga keluar dari duburnya. Binatang, mungkin kita tahu bu, ya. Binatang kalajengking yang kayak begitu masuk lewat kemaluan yang dipakai zina itu, ya, kemudian menggerogoti isi perutnya hingga keluar dari duburnya. Itu adalah gambaran semasa hidupnya orang adalah wanita yang tidak bisa menjaga kemaluannya, alias orang K7 bezina. Itu nanti siksaannya akan dimasuki kalajengking, akan dimasuki binatang yang buas, ya, sejenis kalajengking yang akan berbahaya bisanya, dan isi peperutannya nanti akan dimakani dan keluar sampai ke dubur. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, yakni wanita yang membongkar isi perutnya sendiri dan memakannya. Peperutannya ini dicakari, keluar ususannya dimakan sendiri. Ini gambaran apa hidupnya di dunia. Orang yang demikian ini adalah gambaran wanita yang menceritakan kejelekan suami. Laki itu punya kelemahan, punya keburukan. Kejelekan itu pian aja yang tahu. Jangan dikisahkan sama orang. Laki urun ya begini. Itu kan dapur pian. Itu kan urusan rumah tangga pian. Orang tak lain kada perlu tahu, tapi pian mengkisah. Yang mendengar ketujuh, gitu kah laki pian itu. Nah, akhirnya terbongkar. Jadi urusan, mohon maaf, urusan orang kada usah digaduhi, urusan kita jangan dikeluarkan juga mengkisah orang. Jadi urusan pian, urusan kita. Jadi kita membicarakan yang baik-baiknya saja. Kalau bisa, walaupun suami istri ini kelihatan romantis, bagus, saling menyayangi, lagi-lagi jangan juga di foto, di video, di posting di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau masih ada gambar wanita lawan jenis dilihat, orang akan mengintai. Oh, Sidin berarti baik benar sama laki, inya pengen memiliki malahan. Kalau ada seorang istri ceritanya perempuannya itu baik benar sama lakinya dan sebagainya, di luar sana banyak siap menggoda. Oh, Sidin orangnya penyayang. Oh, Sidin orangnya begini dan begitu. Akhirnya akan diintai. Nah, habis ke waktu, Pak.
Oh, habis waktu. Hadirin, mungkin Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Itu tadi 5 ancaman bagi kaum wanita menjadi calon penghuni neraka sesuai dengan amal yang diperbuat semasa hidup di dunia. Yang nyata 5 perkara itu nanti menjadi ancaman. Kalau ibu-ibu juga berbuat sama, akan mendapat ancaman siksaan itu. Tapi kalau ibu-ibu seumpama dipakai apa yang didengar tadi, insya Allah akan terjaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap semoga kita semua bisa istiqamah di dalam majelis ta'lim, istiqamah dalam iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.